pas kejadian itu kalau dibilang gentayangan mungkinnya gentayangan dan ngeganggu juga orang-orang yang ada di wilayah Iya. Teteh. Itu berlangsung berapa lama Teh? Seminggu, kalau ininya mah seminggu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku Ica dan terima kasih sudah klik video ini. Oke, selamat malam dan selamat datang di podcastku Cihor alias cerita horor karena hari ini adalah malam Jumat. Jadi hari ini aku bakalan ceritain sebuah cerita mistis dan kali ini aku bakalan datangin seorang narasumber yang pernah mengalami cerita mistis tersebut. Dan buat kalian tonton video aku sampai akhir, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan stay tune terus video aku. Halo, selamat malam Teh. Selamat malam. Teteh siapa namanya Teh? Intan. Intan. Nah, jadi karena Teteh ya berada di podcast aku tentang Cihor alias cerita horor. Tadi Teteh sempat bilang karena Teteh juga pernah ngalamin hal-hal mistis nih ya. Iya. Nah, jadi aku bakalan tanya-tanya dikit gak apa-apa ya kan? Nah, jadi gimana Teh? Teteh cerita tentang apa? Cerita tentang dukun santet yang matinya itu tidak wajar. Dukun santet yang matinya tidak wajar. Semengerikan apa gitu Teh? Bener, dukun santetnya itu cewek apa cowok? Cewek sekitaran umur 56 tahun. Parubaya ya kalau gitu. Nah, jadi si dukunnya itu memang kalau dibilang praktek nih ya, udah lama banget berarti. Udah lama banget. Kalau umurnya segitu, benar nggak? Benar. Apa yang membuat hal itu tidak wajar? Apa memang si dukunnya itu gentayangan atau si dukunnya tuh sebelum meninggal itu kenapa gitu sampai dibilang nggak wajar? Jadi si dukunnya punya penyakit. Udah dibawa ke rumah sakit besar, beberapa rumah sakit besar. Katanya nggak ada penyakit apa-apa, cuman dibilang penyakit kulit. Tapi kata warga di sana, dia itu badannya udah dibilang busuk semua. Memang sakitnya itu udah lama? Udah lama banget. Udah lama banget? Udah berapa bulan? Udah tahunan? Seriusan? Iya. Jadi dia itu sakitnya itu udah setahun lebih, bisa dibilang Iya. setahunan lah ya, setahunan. Nah, tapi ketika dia dibawa ke rumah sakit, kata dokter dia nggak kenapa-napa, Iya, cuma nggak ada penyakit apa. kulit biasa. Emang penyakitnya itu parah banget? Parah banget. Maksudnya penyakit kulitnya tuh kayak kurap atau apa? Bukan. Gitu. Bukan, kalau kurap kan kecil-kecil ya. Kalau ini si kulitnya udah melepuh semua, udah iya sampai udah kecium bau. Bau bangke? Iya, udah benar. Sampai tidurnya pun udah dipikerin ya, udah dialasin pakai daun pisang. Kenapa pakai daun pisang, nggak pakai karpet? Kan kasihan kalau daun pisang. Kalau pakai karpet kan dari kain ya, jadi bakalan nempel. Oh, jadi si kulitnya nempel. Iya. Gitu. Memang parah banget. Parah. Tapi bisa ngomong kan? Masih bisa ngomong? Kalau gerak gitu? ngomongin bisa, cuman udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak stroke gitu. Udah kalau dibilangin ya, udah kayak mayat hidup. Kok bisa mengerikan? Apa sih dia itu si dukunnya itu diurus di wilayah Teteh? Memang dia itu nggak punya anak? Dia punya seorang anak perempuan, tapi dikasih sama satu orang misalnya? 3. Oh, 3 orang, 3 orang anak gitu. 3 orang anak, tapi nggak tinggal serumah? Enggak, soalnya semua anaknya itu dikasih sama orang. Dikasihin sama orang? Dikasih? Iya. Nggak diurus sama saudara? Enggak. Nah, terus kenapa dikasih? Kan dia punya suami. Konon katanya kalau si dukun ini punya anak perempuan, jadi si anaknya itu nggak boleh diurus sama dia. Bahasa kita itu dia pernah nazar mungkin. Iya. Kalau misalkan dia punya anak cewek, jadi anaknya itu nggak boleh diurus. Iya. Nah, terus kalau misalkan si anak ceweknya itu diurus, dia bakalan ada timbal baliknya buat dia. Malapetaka misalnya. Nah, tadi kan aku juga nanya, suaminya kemana gitu? Gak tahu, soalnya dia itu sampai kemarin meninggal, dia tuh udah kehitung 24 kali nikah sih. Serius, Li? 24 Iya. kali nikah? Dan pertanyaannya itu, anaknya siapa? Apa memang beda-beda? Emang satu anak itu beda aja. Oh, beda ayah. Gitu. Gini, kenapa si wanita itu bisa dibawa ke desa Teteh? Awalnya gimana gitu bisa sampai dibawa kayak gitu? Ya kan di sana keluarganya juga udah pada nggak sanggup. Tambah tetangga udah pada ngomong ya, mereka itu takut. Takut maksudnya takut ketularan atau memang? Iya. Soalnya udah
kecium wangi sih. Oh jadi udah semerbak kemana-mana kalau Iya. disembelih. Nah, memang dia tuh punya orang tua nggak? Orang tuanya udah meninggal. Oke, udah. Ya. Dan yang paling disayangkan pasti karena memang anak-anaknya itu udah dikasih, jadi dia gak punya siapa-siapa lagi ya. Gitu. Terus hal-hal lainnya apa lagi? Nggak biasanya ya di kampung saya, warganya itu pas si dukun ini meninggal, udah azan maghrib itu udah nggak ada orang yang keluar, udah nggak ada yang berani keluar. Jadi warga di sana itu pas maghrib Iya, pada takut semua. gak ada yang keluar sama sekali. Nggak ada Serius, sama Li? sekali. Maksudnya yang membuat mereka takut itu kenapa gitu, atau apakah memang ada hal-hal yang di luar itu, misalnya ada sosok apa gitu yang mereka lihat atau gimana? Bahkan saya sendiri yang ngalamin pas malamnya, nggak tahu itu jam 12 atau jam 11-an lah. Malam. Iya. Terdengar suara perempuan yang nangis dan ketawa-tawa. Iya. Dan itu terjadi beberapa hari gitu? Iya, terjadi kurang lebih 3 harian lah. Apa ada suara-suara aneh misalnya? Biasanya kan kalau gitu ada, kalau misalkan ada orang meninggal ya, ada burung kedasi. Kalian tahu gak burung kedasi? Burung kedasi itu kalau dalam bahasa Sunda itu sirit injuing, itu pertanda kalau ada seseorang yang meninggal dunia gitu. Iya, bahkan pas hari dia meninggal pun ada burung besar banget warna hitam yang tiba-tiba aja, yang kata orang tua di tempat saya pun mereka bilang ada apa, katanya burung apa? Gagak. Iya, burung gagak. Secara tiba-tiba. Terus pas kejadian meninggal itu kan dia itu pernah menikah 24 kali nih. Iya. Ada gak di antara 24 orang itu mantan suaminya yang datang gitu misalnya? Nggak ada sama sekali, nggak ada satupun. Terus keluarga yang di sana datang juga nggak? Nggak. Karena memang kejadian kemarin kan ada yang COVID ya, jadi nggak diperbolehkan berkerumun ya. Jadi nggak boleh. Nah, meninggalnya itu hari apa? Kalau nggak salah itu meninggalnya hari Sabtu. Iya. Gini ya, unik kepercayaan orang-orang kampung, kalau misalkan ada orang yang meninggal di hari Sabtu, bakalan ada orang lain juga yang ikut. Misalnya saudaranya atau orang-orang yang di kampung wilayah tersebut yang mendadak meninggal secara beruntun. Memang ada. Seriusan? Iya, ada. Bahkan yang meninggalnya pun itu tetangga saya sendiri. Iya. Tapi dia ngalamin sakit nggak? Kalau sakit ya memang dia sakit, udah lama banget sakit. Cuman baru kemarin pas kejadian itu iya, meninggal. Berapa orang? Ada 3 lah. 3 orang? Iya. Besoknya? Iya. Bahkan yang satunya lagi itu suami istri meninggal. Seriusan? Iya. Dalam hari yang sama? Iya. Suami istri. Merinding banget ya Allah. Makanya nggak tahu ya, ini tuh mitos, tapi memang mitos bisa dibilang iya, dibilang tidak juga tidak gitu. Tapi memang kejadian. Dan itu tuh apa ya, di kampung itu kan memang lebih adat itunya tuh lebih apa ya namanya, masih percaya masih sama dipakai. hal-hal yang kayak gitu ya. Aku juga yang dengar dari Teteh lumayan agak merinding ya, apalagi kalau misalkan orang tersebut ada di wilayahku juga. Apalagi ini Teteh memang orang yang meninggalnya itu deket banget dari rumah Teteh, dikuburinnya jadi di TPU guys, jadi di dekat rumahnya si Teteh. Jadi oke Teh, terima kasih udah ceritain cerita mistisnya, lumayan agak merinding juga ya. Dan makasih juga udah mampir di podcast aku tentang Cihor alias cerita horor. Dan buat kalian terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and stay tune video aku.